Dan memang saat ini menjadi puncaknya nanti ya saudara, puncak dari kengerian ini adalah nanti Indonesia menjadi negara khilafah dan akhirnya bubar saudara. Disitulah kemudian orang-orang mulai sadar ya, orang-orang mulai sadar, kemudian banyak orang yang bertobat meninggalkan Islam saudara ya. Baru setelah itu Indonesia dibangun kembali seperti zaman Majapahit saudara ya. Ya, itu terjadi saudara ya. Dan kita harus berdoa ya, selain untuk berdiakonia kita terus berdoa memberitakan Injil. Dan selama Indonesia, negara Indonesia ini masih utuh ya, Galarua bertugas untuk terus ya menghimpun data-data informasi semua persekusi-persekusi yang dilakukan oleh orang Islam kepada kaum minoritas saudara. Nah, itu luar biasa saudara ya, ngeri ya saudara ya, ngeri. Tetapi itulah saat ini yang terjadi di Indonesia, gereja lalai, gereja masa bodoh, Anda umatnya juga tolol, ya ditipu sama gereja, dikasih tahu yang benar, Anda takut, ya kan? Anda hidup dalam ilusi, ya banyak orang takut dengan kebenaran, ya dikasih tahu yang benar malah takut, ya. Nah, padahal semua yang saya ngomong tidak ada yang terjadi, tidak ada yang tidak terjadi, saudara. Kalau Anda masih mau bandel, terserah, saudara ya. Kalau Anda masih mau bandel, terserah, ya kan? Bukan saya kan hanya menyuarakan suara kenabian saja, saudara ya. Kalian yang nanggung, saudara ya. Kalian yang nanggung. Mau aman Indonesia, ya Anda hidupnya di planet Namek soalnya, ya. Badannya di Indonesia, jiwamu, pikiranmu di planet Namek, sehingga Anda tidak melihat hampir tiap hari ada persekusi terhadap umat Kristen, saudara ya. Dan mereka makin terang-terangan, makin nyata-nyata, ya, dan makin mengerikan sekali, saudara. Nah, hari ini tema kita, ya sebagian besar rakyat Indonesia ingin syariah Islam. Ya, ini bukan satu tema yang karang-karangan. Ya, kemarin ada bukti saya tunjukkan ya, 64% penduduk Indonesia, umat Islam ingin syariah Islam. Terjadi pada 2024 karena menurut survei bahwa sebagian besar warga negara Indonesia, rakyat Indonesia ingin syariah Islam, saudara. Pernah kita tampilkan ya, 64% warga, 64% umat Muslim menginginkan syariah Islam ditegakkan di Indonesia, saudara. Dan luar biasa, mengerikan sekali, saudara, apa yang terjadi, karena sekarang perda-perda di Indonesia semua perda syariah, bahkan di wilayah-wilayah Kristen pun, ya, sudah terjadi pemaksaan islamisasi dengan paksa, saudara ya, secara ekonomis, secara politis, ya. Bahkan kalau peristiwa Tolikara, ya, kita banyak dibohongi oleh pemerintah bahwa sebuah musola dibakar, ternyata terbakar, dan itu bukan musola melainkan rumah bedeng, saudara ya, yang dipakai buat musola, artinya tidak ada izinnya, saudara. Ya, sekarang gereja dipaksa harus ada izinnya, ya, sementara musola terbakar ya, padahal ada orang Papua yang mati, yang nggak diurusin, musola yang terbakar ini yang digegerin sampai sekarang. Kalau ada cerita tentang kekerasan Kristen, Tolikara, selalu ceritanya Tolikara, saudara ya, padahal itu bukan musola dengan nggak ada izinnya juga, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Serem ya, serem, saudara. Tapi itulah yang terjadi ya di hari-hari ini ya, 2023 menjelang 2024. Itulah sebabnya ya saya menghimbau agar Anda terus berdiakonia dengan rajin supaya Anda terlepas dari bencana-bencana yang ada di Indonesia. Walaupun bencana itu tetap ada menimpa Indonesia, tapi Anda terbebas. Ya, karena firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 11, sedekahmu itu akan membersihkan seluruh hidupmu yang lain, saudara ya. Jadi, saudara, ayo berdiakonia dengan rajin. Ya, berdiakonia ya. Ada yang bilang ngerisong tipu-tipu, saya nggak pernah tipu-tipu. Mana yang dari tipu, sobat? Kamu kalau masih tipu pencari cuan silakan masuk. Ya, ayo nih pencari cuan ini ngeri, song tipu-tipu. Emang siapa yang saya tipu, saudara? Ya,
Yang saya ngomong semua benar semua, saudara ya. Yang saya nubuatin benar semua, nggak ada yang nggak terjadi, saudara ya. Aceh 10 tahun jadi 6 tahun, Sambo lepas dari hukuman mati, ya kan? Nah lagi saudara ada pendeta, wah semua yang saya ngomong ini nggak ada yang nggak terjadi, saudara ya. Ada pendeta mati, ada pendeta jadi buronan, ada masalah hukum, oh, semua yang saya ngomong terjadi semua, ya. Luar biasa ya saudara ya. Dan memang saat ini menjadi puncaknya nanti ya saudara, puncak dari kengerian-kengerian ini adalah nanti Indonesia menjadi negara khilafah dan akhirnya bubar, saudara. Disitulah kemudian orang-orang mulai sadar, ya. Orang-orang mulai sadar, kemudian banyak orang yang bertobat meninggalkan Islam, saudara ya. Baru setelah itu Indonesia dibangun kembali seperti zaman Majapahit, saudara ya. Ya, itu terjadi, saudara ya. Dan kita harus berdoa, ya. Selain untuk berdiakonia, kita terus berdoa memberitakan Injil. Dan selama negara Indonesia ini masih utuh, ya, Galarua bertugas untuk terus ya menghimpun data-data informasi semua persekusi-persekusi yang dilakukan oleh orang Islam kepada kaum minoritas, saudara. Nah itu luar biasa, saudara ya, ngeri ya, saudara ya, ngeri. Tetapi itulah saat ini yang terjadi di Indonesia. Gereja lalai, gereja masa bodoh, Anda umatnya juga tolol, ya ditipu sama gereja, dikasih tahu yang benar, Anda takut, ya kan? Anda hidup dalam ilusi, ya banyak orang takut dengan kebenaran, ya dikasih tahu yang benar malah takut, ya. Nah, padahal semua yang saya ngomong tidak ada yang terjadi, tidak ada yang tidak terjadi, saudara. Kalau Anda masih mau bandel, terserah, saudara ya. Kalau Anda masih mau bandel, terserah, ya kan? Bukan saya kan hanya menyuarakan suara kenabian saja, saudara ya. Kalian yang nanggung, saudara ya. Kalian yang nanggung. Mau aman Indonesia, ya Anda hidupnya di planet Namek soalnya. Ya, badannya di Indonesia, jiwamu, pikiranmu di planet Namek, sehingga Anda tidak melihat hampir tiap hari ada persekusi terhadap umat Kristen, saudara ya. Dan mereka makin terang-terangan, makin nyata-nyata, ya, dan makin mengerikan sekali, saudara. Nah, hari ini tema kita ya sebagian besar rakyat Indonesia ingin syariah Islam. Ya ini bukan satu tema yang karang-karangan. Ya kemarin ada bukti saya tunjukkan ya 64% penduduk Indonesia umat Islam ingin syariah Islam. Dalam penelitian ini ya, dalam penelitian dari lembaga riset PW ya Amerika, bahkan 70% orang Islam ya ingin syariah Islam, saudara. 70% orang Islam ingin syariah Islam. Ngeri ya, saudara ya. Minimum artinya kalau jumlah Islam di Indonesia 70% atau 80% lah ya, 80% menurut klaimnya orang Islam kan 80%. Kalau 70% dari 80% ini berarti ada lebih dari 50%, 56% orang Indonesia secara umum menginginkan syariah Islam ditegakkan di Indonesia, saudara. Wah, itu sudah lebih dari separuh, itu sudah mayoritas, saudara ya. Artinya kalau dilakukan referendum, maka Indonesia akan menjadi negara Islam. Ya, yang terjadi, saudara, sebentar, ini baterainya mati. Mana nih? Walaupun jumlah penduduk Islam makin hari makin berkurang, saudara. Faktanya jumlah penduduk Islam makin hari makin berkurang. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ngeri ya saudara ya, kalau Anda melihat fakta-fakta ini, makin hari sebetulnya ini akan membukakan. Ya, kita coba ya. Kita ambil ininya ini ya dia, penelitian. 64% umat Islam ingin
Ya. Survei 64% Muslim Indonesia setuju syariat Islam jadi hukum negara. Baru minggu lalu, saudara. Minggu ini ya, hari Rabu, 2 hari yang lalu, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat, saudara, PEW studi. Ya. 7 in 10 Indonesian Muslim want Sharia law dari Pew Study. Ya. Mei 2013. Lebih dari 70% Indonesia supportive of Sharia law and want it to be legal code in country with world's largest Muslim population according to study by US based Pew Research Center. Lihat, saudara ya. Ini kita balik sini ya. Saya foto dulu ya. Survei 64% Muslim Indonesia. Berdasarkan hasil survei, 64% masyarakat Muslim Indonesia menyatakan kesetujuannya pada syariat Islam sebagai hukum negara. Survei ini didapat dari lembaga survei Pew Research Center di kawasan Asia Tenggara. Survei ini dikumpulkan Pew Research Center mulai Juni hingga September 2022, melibatkan 13.122 responden dari 6 negara Asia yang dipilih dengan desain sampling berbasis probabilitas. Khusus untuk responden Indonesia, salah satunya ada pengambilan data melalui wawancara langsung bersama responden. Pengambilan data juga dilakukan di bawah supervisi dan konsultasi dari berbagai pihak seperti pakar akademis sehingga dilakukan wawancara mendalam maupun membentuk kelompok diskusi di beberapa negara Asia. Berdasarkan publikasi dirilis Selasa 12 September 2023, salah satu survei yang dilakukan terkait pandangan masyarakat Indonesia pada agama Islam, termasuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Survei terbaru menunjukkan angka 64% masyarakat Muslim Indonesia setuju dengan syariat Islam sebagai hukum negara. Mayoritas Muslim Indonesia juga menyatakan hal serupa. Survei yang pernah dilakukan 2011-2021 tadi ya. Usulan syariat Islam menjadi dasar negara ini sempat termaktub dalam rumusan salah satu sila Pancasila. Ya, rumusan tersebut tertuang dalam Piagam Jakarta yang kemudian diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh PPKI. Kesepakatan yang dihasilkan terkadang diklasifikasikan sebagai sekularisme ringan dengan pemisahan relatif tidak mutlak antara negara dan agama, bunyi keterangan Pew Research Center. Hasil serupa juga ditunjukkan dari masyarakat Muslim negara tetangga Malaysia, bahkan total masyarakat Muslim Malaysia yang mendukung hal tersebut sedikit lebih banyak dibanding dengan Muslim Indonesia, yakni sekitar 86%. Beberapa cendekiawan regional menambahkan adanya peningkatan dukungan pada gerakan nasionalisme yang berorientasi pada agama mayoritas di masing-masing negara. Hal ini tidak hanya terjadi bagi Muslim Indonesia, namun juga bagi umat Buddha di Kamboja, Sri Lanka, Thailand. Ngeri ya, saudara ya, sebagian besar Muslim Indonesia, 58% mengatakan para pemuka agama harus menyampaikan pendapatnya di depan umum mengenai politik dan partai politik yang mereka dukung. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 91% masyarakat Muslim Indonesia mengaku akan memberikan suara saat pemilihan umum bagi pemuka agama tersebut, sementara 58% mendukung pemuka agama untuk berpartisipasi dalam protes politik. 49% responden Muslim Indonesia menyatakan setuju pemuka agama jadi politik. Wah, ngeri saudara ya. Waduh. Ngeri ya saudara ya. Ngeri saudara.
Nah, artinya saudara, ini tinggal digolkan 2024. Ya. Selanjutnya terserah Anda. Saya sudah teriak-teriak dari tahun 2020, 2021, 2022, ya. 2024 stop 4 tahun, saudara. Ya, stop. Saya hanya akan berapologetika, ya, karena sudah terlanjur. Kalau sudah 2024 sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur. Orang Kristennya hanya bisa saling bidah-membidahkan tanpa ada buah. Sementara ada seperti saya, channel yang berbuah, dicaci maki, ya, oleh gereja dan oleh YouTuber Kristen karena rebutan donasi, serakah donasi. Gimana tuh? Ya kan? Repot saudara kalau sudah begini. Ya kan? Nah, saudara tolong nge-like, ingat Islam jangan salahkan kami, jika kalian tambah miskin dan saling menghabisi selama Islam kalian akan hancur. Betul ya saudara ya. Saudara di subscribe dulu, yang nggak nge-like, ya. Saudara kalau nggak nyawer, tolong nge-like. Kalau nggak nge-like, saya kutuk jadi kremi di dalam silit, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Luar biasa, ya. Nah, nih, syariat Islam berlaku, pabrik minuman alkohol tutup. Dan kali jodoh buka lagi, saudara. Ya. Ya, saudara ya. Apalagi nih, saudara. Kita coba cek ini ya, teman-teman yang ada di ini ya. Data kartun, oh bukan ya, ini data ini dari Pew Study ya, dari Amerika. Ini benar-benar data. Dulu kan udah pernah kita bahas ya, 70% dulu ya. Sekarang ini menurun jadi 64% ya. Karena sudah mulai ada yang sadar, tapi masih tetap ya, masih tetap tinggi ya. Dulu 70% ya, ini menurun. Saya sambil makan kue bulan saudara ya. Tapi dengan Islam yang menjadi khilafah 2024, ya, buat saya yang melihat itu juga menjadi kehancuran bagi Islam, saudara. Karena kan perang sendiri lalu terjadi hancur seperti di Irak. Sekarang ini kekristenan berkembang dengan pesat, saudara. Ya, bahkan beberapa orang Irak kemarin saya baptis, saudara ya. Pernah saya muat videonya, tapi kemarin diminta supaya ditutup ya, saudara ya, videonya ya. Nah itu yang terjadi seperti itu, saudara. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau Anda mau tetap bandel, wah ya tuh, oke, bukan saya lagi. Ya, saya hanya menyuarakan suara kenabian apa yang perlu saya lakukan, dan bahkan saya menghimpun dana bukan buat saya, itu buat Anda semua. Nah, ada di layar YouTube Anda. Bagaimana kita berusaha untuk mensejahterakan supaya jangan mudah dihasut. Nah, tetapi jangan khawatir, Anda yang sudah menabur, Tuhan akan lindungi Anda di dalam nama Yesus. Tetapi kalau Anda masih masa bodoh, ya yang terjadi, ya saya nggak berani selamatanmu segala macam ya, saudara ya. Waduh, kalau saya jelas aman, saudara ya. Saya ini nabi yang penuh hikmat, saudara ya. Saya jelas aman, saudara. Ya, Tuhan melindungi saya. Ya, sampai ala SWT saja nyerah, saudara, sama saya. Ya, ala SWT nyerah. Akhirnya ala SWT cuman mendoakan agar saya dapat buka warteg hidayah. Begitu saya buka warteg hidayah, malah umatnya Nabi ke-25 dapat hidayah Nabi ke-26. Repot, saudara. Ya, mana repot, saudara. Bentar ya. Tetap, saudara ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.